wabarakatuh. Ojo aku ora buka, ciram buka ya. Kirim grup mikro. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan penuh semangat pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu mulai, mari kita doa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini Ibu absen terlebih dahulu ya, ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua ya, alhamdulillah ya. Nah, di sini langsung saja kita akan mempelajari tentang Al-Qur'an adalah wahyu Allah. Nah, sebelum masuk ke materinya, dilihat ya di depan. Ini ada tujuan kita pada pembelajaran hari ini, yaitu Ibu ingin setelah kalian mempelajarinya, Ibu ingin kalian mampu memahami pengertian Al-Quran, kemudian menjelaskan nama-nama Al-Quran, dan juga menunjukkan sikap yang berpegang teguh pada Al-Quran. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, kitab suci umat Islam itu apa sih? Al-Quran. Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sebagai sumber utama ajaran Islam, sebagai pedoman kita untuk masa depan. Dan Al-Quran juga di dalamnya berisi tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada umat Islam dan menjadi petunjuk dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian Al-Quran juga memuat pedoman tentang akidah, kemudian ibadah, akhlak, hukum-hukum kehidupan, dan petunjuk umat Islam. Selanjutnya kita masuk ke pengertian Al-Quran. Apa sih pengertian Al-Quran itu? Coba dibacakan Mbak Salsa. Yang pertama, secara bahasa berasal dari kata qara'a, yaqra'u, maknanya yaitu bacaan dan juga kumpulan berbagai hukum dan kabar. Nah, Al-Quran itu berasal dari kata qara'a, yaqra'u, yang artinya bacaan atau membaca. Selanjutnya ada secara istilah. Secara istilah itu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Kemudian anak-anak, kalian juga harus mengetahui bahwasanya Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, 30 juz kemudian berjumlah 6.236 ayat. Bisa diingat ya, nanti soalnya ada kuis tentang ini. Ya, Bu. Oke. Nah, selanjutnya ini ada Quran surat ya. Quran yang menjelaskan tentang keaslian Al-Quran. Nah, bisa dibaca bersama-sama ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, yang artinya itu sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, surat ini itu dinamakan dengan surat Al-Hijr ayat 9. Jadi maksudnya itu adalah Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran dan menjaga keasliannya, yaitu Al-Quran. Itu yang menurunkan dan menjaganya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Nah, ini berikutnya itu ada nama-nama Al-Quran dan maknanya. Nah, bisa diperhatikan ya bahwasanya Al-Quran itu maknanya itu bacaan. Kemudian Alkitab itu kitab Allah. Kemudian Al-Furqan itu yang berisi tentang maknanya tentang pembeda. Jadi pembeda antara yang baik dan yang salah dan yang benar. Kemudian Az-Zikr ini berisi tentang peringatan, sebuah larangan, perintah gitu ya. Kemudian At-Tanzil itu yang diturunkan. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Nah, selanjutnya
Kok nggak bisa sih? Lagi kuliah. Oh. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari tadi pengertian Al-Quran, kemudian nama-nama dan makna Al-Quran, sekarang kita masuk ke hikmah mempelajari Al-Quran. Nah, di sini setelah kita, kalau semisal nih kita setiap hari membaca Al-Quran juga ada hikmahnya. Hikmahnya apa sih Bu? Hikmahnya itu menambah keimanan, kemudian mendapatkan petunjuk hidup, kemudian mendapatkan pahala ketika membacanya. Siapa yang di sini yang sering membaca Al-Quran? Saya, Bu. Semuanya ya, Masya Allah. Kemudian selain kita mendapatkan pahala, kita juga menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Dengan kita membaca Al-Quran, kita di situ dapat petunjuk, kita bisa meneladaninya. Kemudian selain berakhlak mulia, kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Dengan membaca Al-Quran ya, anak-anak. Nah, selanjutnya, di sini Ibu ada game ya. Tapi ini bukan yang ini ya, anak-anak. Kita gamenya berbeda. Ya, Bu. Nah, jadi Ibu ingin membagi kalian menjadi 3 kelompok. Mbak Salsa ke belakang ya, kemudian Mbak Amel ke belakang dan Mbak Nisa ke belakang. Itu kelompok Mbak Nisa kelompok 1, Mbak Amel kelompok 2, dan Mbak Salsa kelompok 3. Nah, bisa nih Mbak Salsa milih ya, kiri apa kanan? Kanan, Bu. Kanan. Iya. Oke, Mbak Salsa ini ya. Kanan, jangan dibuka dulu ya. Oke. Kiri apa kanan? Kiri, Ibu. Kiri, oke. Nih, jangan dibuka dulu ya. Kemudian Mbak Nisa dapat yang kiri ya. Nih, jangan dibuka. Nah, Ibu ingin dari Mbak Nisa maju dulu. Bawah. Nanti Ibu bacakan soalnya. Oke. Mbak Nisa mendapatkan soal tentang Al-Quran. Tentang pengertian Al-Quran. Ibu bacakan ya. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup. Tepuk tangan buat Mbak Nisa. Nah, kemudian Mbak Amel. Oke. Mbak Amel milih soal 1, 2, atau 3? Nomor berapa? Nomor 1. Berapa jumlah surat yang terdapat dalam Al-Quran? 144, Ibu. 100? Oh, 14. Oh iya betul, tepuk tangan buat Mbak Amel. Kemudian Mbak Salsa. Oke, Mbak Salsa dapat tentang hikmah. Nah, salah satu hikmah mempelajari Al-Quran adalah mendapat petunjuk. Oh iya betul, tepuk tangan buat Mbak Salsa. Oke, Ibu kira kalian sudah paham semua ya ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Bisa dibaca bersama-sama kesimpulannya. Al-Quran Adalah wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi pedoman hidup umat Islam. Membaca Al-Quran tidak hanya membaca lafaznya, tetapi juga memahami dan mengamalkan isinya. Al-Quran Memiliki banyak nama yang menunjukkan kemuliaannya. Nah, kalian sampai sini sudah paham? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Berarti ini mudah ya materinya ya? Mudah. Mudah, oke. Jadi anak-anak bisa kita pahami bahwasanya Al-Quran itu tidak hanya dibaca, tetapi kita juga memahami isinya, memahami maknanya, dan juga kita harus meneladaninya. Sampai sini sudah paham? Paham. Oke, untuk tugasnya kalian membuat rangkuman mengenai Al-Quran yang telah kita pelajari hari ini, kemudian kalian dibuat poster ya, atau infografi, kemudian Ibu akan menilai dengan kekreativitasnya kalian, kemudian kesesuaian materi yang kalian rangkum. Sudah paham? Ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Tidak, Bu. Tidak ya? Oke. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.
Nah, cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.